Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nia turut terus. Mungkin kita kerja. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk materi sudah kirim ke materi sudah ini sudah di sudah ya. Ya, materi yang diminta dari Wams Perry yaitu tentang bahaya dosa kecil. Karena memang yang namanya dosa itu semua bahaya, Pak, apalagi dosa besar. Dan masalahnya dosa itu bisa dikatakan sesuai dengan keinginan kita, Pak. Sehingga untuk meninggalkan dosa itu tidak mudah, berat. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, di sini kita penting yang pertama untuk memahami betul tentang apa itu dosa kecil dan apa bedanya dengan dosa besar. Kemudian apa bahaya dosa kecil. Kemudian peringatan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Sedikit kita akan membahas dulu yang pertama yaitu dosa kecil. Definisinya. Dosa kecil adalah dosa yang dalam dalil tidak ada hukuman atau ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Atau tidak disebut sebagai dosa besar. Jadi dosa kecil itu, Pak, hanya sebatas larangan saja. Tapi tidak ada ancamannya, ya. Beda dengan dosa besar. Kalau dosa besar biasanya diancam dengan neraka, misalnya. Soal dosa besar biasanya pelakunya terlaknat, misalnya. Kalau dosa besar biasanya contohnya apa? Suap bengok. Rasulullah bersabda, la'anallahu rashi wal muhtashim. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Iya. Contoh nanti misalnya dosa besar, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah. Semoga Allah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambut, Pak. Ya. Itu Rasul mengatakan semoga Allah melaknat. Kau sab terpuat sarana tek. No. Iya. Dia ke atasannya, Bang. Harus dosa besar itu pelakunya, ya, ada ancaman, Pak, Ibu. Pelakunya dilaknat lah, atau misalnya disebutkan bahwa pelakunya dimurkai oleh Allah. Seperti Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, kata Rasulullah, maka balasannya neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan bagi Adam dia pedih. Dan itu menunjukkan itu dosa apa? Besar. Ya. Adapun dosa kecil itu hanya sebatas dilarang. Tapi tidak ada ancaman dari Allah dan Rasul. Tidak
dikatakan pelakunya bakal masuk neraka bisa. Tidak dikatakan bahwa pelakunya dimurkai oleh Allah misalnya. Tidak disebut bahwa pelakunya dilaknat bisa. Pokoknya hanya sebatas larangan saja. Contohnya apa? Contoh misalnya Rasulullah SAW melarang ya menghadap kiblat saat buang air. Ketika kita buang air, dilarang oleh Rasulullah SAW menghadap ke mana? Ke kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, di tempat yang terbuka apalagi. Tapi tidak ada ancaman bahwa pelakunya masuk neraka, pelakunya terlaknat, pelakunya dimurkai oleh Allah. Tidak ada. Maka ini masuk dalam kategori besar kecil. Ya. Contoh lagi misalnya apa? Memotong janggut dilarang oleh Nabi SAW. Mencukur janggut tidak dilarang oleh Nabi, tapi tidak ada ancamannya. Tidak ada ancaman dari Rasulullah pelakunya pasti masuk neraka. Dilaknat tidak. Itu menunjukkan itu dosa kecil. Contoh lagi misalnya apakah? Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yafluwanna ar-rajulu bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram tanpa mahramnya. Tapi tidak ada ancamannya. Maka ini dosa disebut oleh para ulama besar kecil. Iya. Nah ini adalah merupakan dosa kecil. Jadi intinya dosa kecil itu adalah perkara yang dilarang oleh syariat Islam, oleh Allah dan Rasulnya, tapi tidak disebutkan ancamannya. Adapun kalau ada disebutkan ancamannya, maka itu dosa besar. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Baik, apa bahaya dosa kecil? Bahaya dosa kecil pertama adalah ia adalah maksiat. Masuk dalam keumuman ayat-ayat yang mengancam, yang terancam pelakunya terkapir neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa may yaksillaha wa rasulahu." Ya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, sungguh dia tersesat dan kesesatan yang jelas. Maka semua maksiat itu menyebabkan pelakunya tersesat, Pak. Sebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa idza adnabal abdu nukitat fi qalbi muktakun sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan digores di hatinya itu ya goresan hitam. Fa in taba, kalau dia taubat, wastaghfar dan ditahan pun sakula qalbu, maka bersihlah itu hati. Fa in aada, kalau dia balik lagi ke dosa tersebut, zida, langsung dikasih 2 titik hitam. Ya. Hatta kalau falga, sampai apa yang terjadi pada Rasulullah, titik-titik hitam itu memenuhi ruang-ruang apa? Hatinya. Baca karron, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, ar-ron. Allah mengatakan kalla marrana ala qulubihim ma kanu yaksimun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru ron, yaitu titik-titik hitam dosa itu, goresan-goresan hitam dosa itu memenuhi hatinya disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Dan hati kalau sudah hitam dengan dosa, Pak, sangat berbahaya. Apa akibatnya, Pak? Akibatnya pertama, hati itu keras. Dan hati yang keras itu, saudaraku, sehingga ya, hati yang mengerikan, saudaraku. Orang kalau hatinya keras ya, dikasih nasihat pun sudah tidak, setidaknya kebal lah.
nggak mau nerima nasihat tadi. Bahkan mendengar tentang kerasnya api neraka pun juga kayak menganggap remeh gitu neraka. Kenapa? Karena hanya keras. Beda dengan orang yang hatinya lembut. Masya Allah. Orang hatinya lembut itu ketika mendengar ayat-ayat Allah itu langsung bertambah keimanannya. Saudaraku seiman dan hadiman ya rahimakumullah jami'an. Hati kalau sudah hitam, saudaraku seiman, akibatnya apa yang terjadi? Itu menghalangi cahaya di dari untuk masuk. Makanya para ulama mengumpamakan hati itu seperti apa? Seperti kaca. Coba kita lihat kacanya. Kalau ibu-ibu kita lihat kaca yang bening itu, dan bapak sekalian kasih cat titik hitam. 1 titik lagi, titik lagi, titik lagi. Lama-lama hitam coba. Asalnya apa coba? Akibatnya cahaya pun tidak bisa masuk bro. Demikian pula hati. Ketika hati kita kelam, ya cahaya dari yang susah buat masuk ke dalam. Sementara kan di dalam itu subhanallah ya, modal untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Yang selalu kita minta kepada Allah dalam setiap surah kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Gara-gara dosa kita nggak dapat hidayah, rugi banget. Ya. Surah Qasingnan barasinan ya warahimakumullah jam. Semoga dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wa muhaqqarakid dzunub, fa innahunna yajtabi'na ala rajul hatta yuhliknahu." Jauhi oleh kalian, waspadai oleh kalian dosa-dosa kecil. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika telah berkumpul pada seseorang, maka ini akan membinasakannya, kata Rasulullah SAW. Inna Rasulullah SAW doroba lahunna mathala. Kemudian kata sahabat ya yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tentang dosa kecil. Kamathali qaumin nazalu arba falatin. Itu seperti suatu kaum yang singgah di sebuah padang pasir. Fahabara sani'ul qaum faja'ala rajul yantariqu fayajidu bil qut wa rajul yajidu bil ut hatta jan'u sawadat fa'ajjaju naran wa anbaju maqadam fiha. Apa yang terjadi? Ya. Maka kemudian ketika mereka mau masak buat makan, masing-masing cari buat kayu bakar. Dan ada yang satu dapat ranting, dapat satu ranting. Dikumpulkan jadi gede tuh. Ya. Seperti itulah perumpamaan apa? Perumpamaan dosa kecil. Jadi kalau dikumpul-kumpulin ya lama-lama jadi gede. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini betapa bahayanya saudaraku. Ya ketika dosa kecil itu kita anggap remeh. Kita tidak mau taubat, tidak mau istighfar dari dosa kecil itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah seorang ya ulama Perdhanun dia berkata, yaitu Ibn Sa'ad, ya, kata beliau, la tahtaqiranna al-ma'siyah. Makin afik sudah benar. Apa dia minta ribut? Kata Rasul, kata Ibn Sa'ad, kamu jangan menganggap remeh ya maksiat ya kecil itu. Akan tetapi lihat oleh kamu keagungan yang kamu maksiati. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku, jadi dosa-dosa kecil itu
Ternyata kata Rasulullah itu bisa membinasakan pelakunya. Bahaya untuk dia di dunia dan akhirat. Dan ingat loh, ada 4 keadaan di mana dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Ada 4 keadaan dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Apa itu? Yang pertama, apabila dilakukan terus-menerus, rutin. Kalau dia rutinkan, jadi sholat. Ya. Mau nonton film porno kah? Ya, kan cuma dilarang aja, nggak ada ancamannya. Tapi ketagihan, lama-lama jadi beda itu Pak. Membuat hati hitam. Maka dari itu saudaraku seiman, sebagian ulama mengatakan la kabiraka ma'al istighfar wala saghiraka ma'al israr. Tidak ada dosa besar bila disertai dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil bila terus-menerus dilakukan. Jadi dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan berubah menjadi apa? Dosa besar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hati-hati. Ya. Zaman sekarang dosa mata ya anggota tubuh kita yang paling banyak berbuat dosa itu sekarang Pak, mata dan ini Pak, jempol. Ini hampir kita yang orang lambuan itu ya. Melihat orang wanita dan yang lainnya. Atau ngetik yang enggak nyakitin hati. Ya. Surat Kusirman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita bayangkan kalau setiap hari kita terus ngeliat nontonin di HP yang enggak gitu. Waduh Pak, bertambah pupuk terus itu dosa, pupuk terus. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wa afiyah. Kemudian yang kedua, bisa dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar kapan? Bila menganggap remeh dosa tersebut. Cuma dosa kecil ini. Ketika kita meremehkan dosa, walaupun kecil itu berubah menjadi apa? Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian memandangnya remeh dan di sisi Allah jadi besar. Jadi kalau kita menganggap remeh dosa sekecil apapun, remehan kita ini berubah menjadi apa? Besar. Hati-hati sudah ikut. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Seorang mukmin itu melihat dosa kecil bagaikan apa? Gunung yang akan menimpa dia, Pak. Takut. Seorang mukmin itu gak pernah menganggap remeh dosa sekecil apapun. Takut dia dari dosa, walaupun cuma dosa kecil. Jadi ada kan orang munafik. Kalau orang munafik itu, ya kata beliau, wa inal fajr la durubahu kadubabin maro ala antibi. Sedangkan orang munafik itu melihat dosanya itu seperti apa? Lalat yang lewat di depan hidupnya. Ya anda remeh sudah. Saudaraku seiman bagaimana orang akan mengkondangnya. Dan orang kalau sudah meremehkan dosa kecil, biasanya nanti lama-lama akan meremehkan dosa besar. Ya. Pertama-tama chattingan dulu sama akwat, perempuannya bukan mahram ya. Pak, chattingan apa-apa lagi chattingan. Chattingan buka sama perempuan yang bukan mahram tanpa keperluan kamu sepuasa kecil. Lama-lama, wah mulai terkena hatinya terpitus. Ya, lama-lama apa? Ya, kita ketemuan. Terus akhirnya menganggap remeh perbuatan itu Pak. Sampai akhirnya dia akan menganggap remeh zina.
itu memang tipu daya setan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di antara tata cara setan menggoda manusia, kalau dia memang orangnya hebat, dia tidak berani berbuat dosa besar, dijatuhkan dulu kepada dosa kecil. Dan berusaha supaya dosa kecil itu dianggap remeh sama dia. Tujuannya apa? Tujuan setan adalah supaya menganggap remeh dosa besar nantinya. Itu ketapikannya iblis, ya, dan bala tentara yang menggoda manusia itu enggak sekali, tapi sedikit demi sedikit. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anas bin Malik berkata, innakum la ta'maluna amalan hi adabu fi anaqikum fi adyunikum ya minasy'ar. Sesungguhnya kalian mengamalkan amalan yang di mata kalian anggap itu remeh sekali. In kunna lana'uddu ma'al ahdi Nabi SAW minal mubiqat. Dahulu di zaman Nabi, kami menganggap itu dosa besar yang bisa membinasakan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, ya, ini keadaan yang kedua. Dosa kecil berubah menjadi dosa besar kapan? Ketika diremehkan. Kita anggap remeh. Ya. Yang ketiga, kapan dosa kecil itu menjadi besar? Ketika dipamerkan. Dosa kecilnya dipamerkan ke orang. Apalagi di zaman sekarang kan, zamannya media sosial. Orang nggak takut, ya. Wanitanya mempertontonkan auratnya, nggak takut. Ya, ada lagi konten-konten kreator yang memperlihatkan dia sedang hiburan yang di situ ternyata banyak dosanya. Gak takut. Orang kalau sudah dipamerkan itu Pak, waktu itu berubah jadi apa? Dosa besar. Ya. Allah Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahiri. Setiap umat itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan dipamerkan. Ya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishaku fil ladzina amanu lu'inu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa suka perbuatan dosa itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, maka pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang musibahnya lagi terkadang, ya, ada orang yang merasa bangga dengan dosanya. Nah, harusnya kita ini merasa takut, ya, akan dosa, ini merasa bangga sama dosa. Nah, oleh dengan enggak. Keadaan yang keempat, ya, dosa tersebut dilakukan oleh seorang ulama atau yang menjadi panutan di masyarakat. Kalau yang melakukannya ulama, dosa kecil pun jadi gede. Makanya kenapa? Karena ulama itu kan panutan. Perbuatan ulama itu akan dijadikan apa? Alasan buat ya masyarakat. Ulama bulan aja melakukan kok kamu berani mengatakan gak boleh. Yang sebelum aja melakukan kok. Akhirnya apa? Perbuatan ulama ini dijadikan apa? Alasan oleh masyarakat. Makanya saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kalau walaupun itu dosa kecil, tapi kalau yang melakukan seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, seorang panutan, wah, itu berubah menjadi dosa besar. Rasulullah SAW sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah tata cara yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka ia mendapatkan dosanya
dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit. Ya, Pak. Ya. Makanya jadi seorang ustadz, ulama, kiai itu kan mudah, Pak. Ya. Dosa yang ia lakukan walaupun kecil bisa berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera keiman dan harmanya warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan berikutnya saudaraku yaitu kesialan dosa. Ketahuilah saudaraku bahwa dosa itu bikin sial. Iya. Dosa itu bikin apa? Sial. Apa kesialan dosa itu, Pak? Yang pertama, dosa itu mencabut keberkahan hidup kita. Harta kalau digunakan untuk berbuat maksiat, dicabut keberkahan harta kita. Ada orang, Pak, punya harta banyak, Pak. Tapi selalu merasa dirinya kurang aja, Pak. Makanya korupsi. Kenapa? Hartanya nggak berkah. Ada lagi orang yang hidupnya cuma pas-pasan, ya. Tapi gemar bersedekah, gemar berlimpah. Kenapa? Barokah. Pernah ketemu, ya, dia kerjaannya cuman tukang parkir doang. Tapi dia subhanallah dari donatur tetap sebuah apa, ya, panting anak yatim dia tuh. Kata dia, dari hasil saya kirim mobil ini, Pak, ya 30% buat ke sana, Pak. Ya, sekian lagi buat saya pribadi, buat anak-anak dan yang lain. Masya Allah. Kenapa, Pak? Barokah. Tapi kalau dicabut berkahnya itu, aduh, mari ya, Pak. Itu harta, ya, bukannya bermanfaat, tapi malah apa? Menambah maksiat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita juga dicabut keberkahannya, Pak. Akibat maksiat itu, Pak. Ya. Yang apalagi kalau hati kita sudah merasa asyik dengan maksiat, naudzubillah min dzalik. Maka pada waktu itu saudaraku seiman sudah habis waktu kita untuk hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka, naudzubillah min dzalik. Kasihan yang kedua, Pak. Memaksiat itu saudaraku seiman, ya, menyebabkan malaikat, ya, menyebabkan kita tidak mendapatkan doanya malaikat. Karena para malaikat itu mendoakan orang beriman, Pak, dan beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman apa? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusaddifuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu waltaba'u sabilaka wa qihim adhab jahannam. Dan malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy Allah, ini malaikat-malaikat yang mulia sekali, ya. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabbnya dan beriman kepada Allah, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang beriman dan bertaubat itu, dan yang selalu mengikuti jalan-Mu, ya Allah. Sedangkan orang yang suka berbuat maksiat, Pak, tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada doanya malaikat. Saudaraku seiman beriman ya rahimakumullah. Di antara kesialan maksiat apa nih, Pak? Di antara kesialan maksiat, Pak, menyebabkan ibadah itu berat. Menyebabkan ibadah apa? Berat. Mau baca Quran, berat. Mau zikir, berat. Mau sholat tahajud, berat. Pokoknya yang paling berat dalam hidupnya ibadah sudah. Tapi kalau apa, nonton apa namanya, hiburan-hiburan, wah senang.
Aku buat ibadah berat sekali. Kenapa? Itu kesialan maksiat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang orang munafik itu. Iya. Allah berfirman, "Walau aradul furuja la'addu lahu uddah, walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayatnya ayat 46. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu mereka akan sudah bersiap-siap kepadanya. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka tersebut. Allah pun jadikan mereka berat untuk keluar di jalan Allah. Dan dikatakan, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Seorang ahli tafsir yaitu Syekh As-Sa'di mengatakan, ini merupakan sanksi yang berat. Bahwasanya orang yang suka berbuat maksiat, dijadikan hatinya itu berat berbuat ketaatan, berat berbuat kebaikan. Masallallahu salamata wal afiyah. Makanya ingat toh, sanksi yang tidak kelihatan tuh lebih berat daripada sanksi yang kelihatan toh. Sanksi yang kelihatan namanya apa? Dikasih sakit. Sanksi yang kelihatan contohnya aku dikasih musibah. Itu sanksi kelihatan toh Pak. Kalau sanksi yang kelihatan enak bisa ngugurin dosa, alhamdulillah. Misal Bapak misalnya matanya jelalatan pas lagi di mall, ada perempuan cantik di propokli, ya itu orang perempuan seksi amat. Pas pulang ke rumah tahu sakit kepala mie. Alhamdulillah, itu menguburkan dosa. Ada guna Rasulullah bersabda demikian dalam hadis Al-Tabrani, "Idza arada Allahu bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Allah percepat sanksinya di mana? Di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdin syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, ajalalahu amsaka bi dzambi, Allah bidarkan ia dan luasa dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan balasannya semuanya di mana? Di akhirat, di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita habis berbuat dosa, kok kita tenang aja? Nah, dikasih balasan sama Allah. Wah, ini hati-hati Pak. Justru kita harus waspada di situ. Nah, itu sanksi yang kelihatan. Nah, kalau sanksi yang nggak kelihatan, ini yang mengerikan tuh. Banyak di antara kita tidak merasakannya masalahnya. Sanksi yang kelihatan tadi sudah kita sebutkan. Ya, dijadikan berat mau menaati Allah. Mau pergi ke masjid pas dengar adzan. Mana? Seperti Allah. Makanya Allah berfirman tentang orang munafik apa? Innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa fadi'um wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdirinya malas, kata Allah. Jadikan berat dia. Ya mau sholat berat, mau baca Quran berat. Tapi kalau baca komik, 2 jam habis ya. Nonton di YouTube, wah Masya Allah, gak kerasa waktu habis. Tapi pas baca Quran, 1 halaman aja kayak gak selesai. Kenapa? Karena dicabut kenikmatannya oleh Allah dari hati kita. Makanya saudaraku segmen, kalau selama ini kita kok saya kalau berpikir kok nggak nikmat ya Ustaz, kenapa ya? Banyak istighfar nas. Itu biasanya kesialan gak usah. Ya. Saya kalau baca Quran kok kalanya nggak menikmati ya Ustaz tidak. Nah itu hati-hati Mas. Banyak istighfar. Itu bisa bagi akibat apa? Dosa. Iya. Makanya kata seorang ulama,
Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apabila aku mau tahajud dan terasa berat, langsung aku istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Tiba-tiba ada kekuatan di hati untuk bangun tidur. Memang benar, saya juga merasakan begitu, Bro. Ketika mau sholat tahajud kok berat banget, ya Allah, maus banget. Langsung istighfar kita, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Tiba-tiba ada kekuatan yang mendorong di hati kan untuk bangun. Masya Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara apa kesialan maksiat apalagi saudaraku seiman. Di antara kesialan maksiat di dunia ini saudaraku seiman. Allah jadikan makhluk-makhluk pun tidak suka kepada kita. Iya. Makhluk-makhluk jadi tidak suka kepada kita. Bapak, Ibu, kalau mendengar kata iblis, telinga kita sandang apa nggak suka? Hah? Nggak suka lah. Siapa di antara kita mau disebut iblis loh? Oh, kita nggak mau. Kenapa kok iblis begitu sangat kita tidak sukai, bahkan kita nggak mau disebut iblis? Jawabnya satu, Pak. Iblis memaksiati Allah. Bapak pernah, apa Ibu mau nggak dipanggil, kamu itu anak buah Fir'aun? Wah. Sebagai anak buah Fir'aun kita langsung emosi atau kurang. Itu saya disebut anak buah Fir'aun. Kenapa dengan Fir'aun, Pak? Kenapa Fir'aun sampai kok jelek banget gitu di telinga kita semua? Itu karena Allah murka kepada Fir'aun akibat maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti nasib setiap orang yang suka memaksiati Allah. Walaupun di dunia dia kelihatan dia hormati orang, ya, punya duit banyak, kayak Fir'aun kan punya apa? Kedudukan. Si Korun tuh hartanya dan tanya dia Kak. Ya. Korun tuh hartanya luar biasa. Sampai sekarang kan disebut harta karun. Ya, tapi banyaknya harta si Korun gitu. Tapi percuma. Setelah matinya orang mendengar kata Korun tuh nggak. Si Haman diberikan kecerdasan yang luar biasa. Sampai dia bisa membuat sebuah arsitek bangunan yang luar biasa. Tapi karena dia maksiat kepada Allah, kafir kepada Allah, nasibnya nih. Demikian semua orang yang berbuat maksiat pasti Allah akan hinakan mereka. Iya, Allah akan jadikan makhluk-makhluk pun tidak suka kepada dia. Makanya sebenarnya hadis Rasulullah SAW karena sedang duduk dengan para sahabatnya. Lewat jenazah seorang muslim. Apakah Rasul? Mustari. Dia beristirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang Yahudi. Para kafir. Kata Rasulullah apa? Ustaroh minhu. Dia diberistirahatkan. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa maksudnya?" Kata Rasulullah, "Innal mu'min idza mata istaroha min faqta'a bidunya wa nasabiha." Seorang mukmin itu kalau meninggal dunia, ia istirahat dari kelelahan dunia, dari kepenatannya. Wa innal kafir idza mata istaroha minhul ibadu wal biladu wal syajar wad dawab. Adapun orang kafir kalau meninggal dunia, kata Rasulullah, beristirahat darinya negeri-negeri, para hamba, pepohonan, bebatuan, semua beristirahat pada dia. Kan kekafirannya itu menyakiti mereka. Demikian pula maksiat. Ya. Karena maksiat itu merusak alam. Buktikan saja. Hajar Aswad itu tadinya betik. Kata Rasul, Hajar Aswad itu adalah hajar yang Allah turunkan dari surga, dari jannah. Tadinya utik, sawadatu khataya banu Adam, kata Rasul. Mesti hitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Masya Allah. Makanya Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah,
Dhahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah manusia. Kata Ibnu Abbas, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mengerikan saudaraku seiman. Makanya orang yang berbuat maksiat dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat, saudara. Walaupun waktu hidupnya dia punya jabatan. Walaupun waktu hidupnya dia punya apa? Ya, kekayaan. Tetap Allah akan hinakan. Bagaimana dengan di akhirat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara kesialan maksiat, orang yang berbuat maksiat, ya, di akar kesialannya apa? Diberikan istidraj, diulur. Bagaimana diurunnya Pak? Setiap kali berbuat maksiat, ditambah rezekinya. Setiap kali berbuat maksiat, ditambah banyak lagi duitnya. Dikasih lagi rezekinya. Terus itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau Rasulullah SAW sabda dalam hadis Ibnu Ahmad dalam musnadnya. Idza ra'aita Allah atta al-'abda ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun ala ma'siyati fa innama huwa istidraju min Allah. Kata Rasulullah SAW apa? Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara dia terus-menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya kata Rasulullah sedang diulur oleh Allah. Tertipu dia tertipu terus banyak dosanya Pak. Sehingga akhirnya dia pun kena adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri itu. Ya. Saya pernah itu ketemu sama seorang teman ikhwat di Tamimi sana. Jangan tuh Ustaz, saya bingung Ustaz. Kenapa Mas? Saya punya istri itu disuruh sholat ogah. Disuruh nutup aurat, enggak mau. Kebetulan istri saya punya toko di sini Tamimi di apa? Tamimi Sikuya dia. Saya juga punya toko. Maka dari rumah toko dia ramai, toko saya sepi. Kemarin saya suruh dia sholat sholat. Kata dia apa? Allah kamu aja yang sholat tokonya. Saya walaupun nggak sholat toko saya ramai. Itu kan menunjukkan Allah sayang sama saya. Subhanallah Pak. Ini orang ketipu Pak. Ya. Tertipu. Makanya hati-hati kalau kita berbuat maksiat kok malah tambah banyak duit saya, hati-hati. Itu artinya Allah tidak suka kepada kita. Makanya si korup ketika maksiat kepada Allah, yang diberikan harta sangat banyak. Dan itulah saudaraku seiman, kalau kita dapat nikmat itu langsung kita introspeksi Mas. Saya dapat nikmat ini gara-gara maksiat atau bukan nih? Kalau saya dapat nikmat gara-gara maksiat, astagfirullah, Allah. Saya kena istidraj. Minta ampun, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita dapat nikmat karena kita tidak berbuat maksiat, alhamdulillah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan banyak lagi Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Daq wa Dawab 5 kesialan akibat daripada maksiat. Iya. Kalau kita sebutkan satu persatu sangat panjang sekali. Saudara kesenangan. Namun alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah Maha tahu bahwa manusia itu memang tepatnya dosa Pak. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat apa? Dosa. Emang manusia itu tempatnya dosa, Pak. Siapa coba di akar kita yang nggak pernah berbuat dosa? Acim. Ada yang berani? Ya ada yang berani kita mengatakan saya juga nggak berani, saya juga sama manusia. Dok. Tapi subhanallah di antara rahmat dan kasih sayang Allah syariatkan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa.
Ini kesempatan besar, Pak. Ya. Makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Lakukan amalan-amalan yang telah syariatkan kepada kita. Alhamdulillah, banyak amalan-amalan itu ringan tapi bisa menggugurkan dosa. Apa amalan yang bisa menggugurkan dosa itu, Pak? Yang ringan, kita akan mulai dari yang ringan dulu lah. Ya. Yang pertama, berjabat tangan. Bapak kalau ketemu sama teman di jalan, Assalamualaikum, itu gugurin dosa, Pak. Kata Rasulullah, idza laqiya rajul akhahu ya fatasaffaha saqata dhunuba bimala dhunubuma. Apabila seorang bertemu dengan temannya, kalau ia berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya. Nah, coba jabat tangan doang menggugurkan dosa. Tapi ingat, bukan harus sama ini ya kan. Kalau sama yang bukan mahram, bukan menggugurkan dosa, itu menambah dosa sesuai kosidna. Dengan ya warahmatullahi jami'ah. Di antaranya lagi apa? Yang bisa menggugurkan dosa, zikir. Semua kita mudah banget berzikir. Siapa sih yang nggak bisa mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis yang sahih Rasul sabda, man qala subhanallah kutibat lahu ishruna hasanah wa wihmukum wa muhiya anhu ishruna sayyi'ah wa rufi'at lahu ishruna darajah. Siapa yang mengucapkan subhanallah sekali, maka akan ditulis untuknya 20 kebaikan dan digugurkan darinya 20 kesalahan dosa. Dan diangkat untuknya 20 derajat. Subhanallah. Baru mengucapkan sekali dapat. Subhanallah. Ya. Siapa yang mengucapkan Allahu Akbar, kata Rasul sama. Siapa yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dituliskan untuknya 30 kebaikan. Digugurkan darinya 30 keburukan dan 30 derajat diangkat untuk. Masya Allah. Gampang nggak? Berapa menit kita mengucapkan subhanallah? 1 detik. Subhanallah. 1 detik. Alhamdulillah. 1 detik. Allahu Akbar. 1 detik. Amalan ringan, tapi pahalanya besar. Tapi siapa di antara kita yang pernah dikirim anamitas? Ketika nyetir, Bismillah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Jarang, Pak. Kenapa? Karena setan gak suka kita zikir. Baru zikir bentar, subhanallah, alhamdulillah. Setan langsung ngingetin kita ke sono, ke sini. Ngingetin si anu, si pulang, ngingetin gini, dan itu. Kalian gak ingat. Padahal mengucapkan subhanallah, mudah sekali. Mudah sekali. Makanya Rasul sabda kalimatani habibatana inda rahmah khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani inda rahmah. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan diceritai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdik, subhanallahi adi. Bahasa kaki pada kita ucapkan itu saudara seiman. Begitu bisa menggugurkan dosa. Masya Allah. Saudaraku seiman. Di antara amalan ringan saudaraku seiman yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, saudaraku seiman. Ya. Apa itu? Yaitu bersedekah. Walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya. Sedekah kita walaupun cuma 1.000 perak, 1.000 kan ya, dianggap kecil lah ya Pak ya. Itu bisa menggugurkan dosa Pak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat maupun hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya digugurkan dosa kita, Pak. Harta kita pun diberkahi, Pak. Gara-gara sedekah itu. Ya. Apa melihat di jalan ada orang susah, minta. Ya, keren ini orang susahnya. Kita kasihlah cuma 2.000 perak. Cuma 2.000 nilainya, tapi nilainya di Allah, Pak. Berarti Pak. Sebutkan dalam hadis dari Muhammad Rasulullah SAW, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratil min kasbil tayyib taqabbalallahu biyamihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fayuwah hatta tasira witlal jabal." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, pernah nggak Bapak sedekah sebutir kurma, Pak? Kalau ada orang minta Bapak kasih sebutir kurma gitu, nah, ya, pasti, cuma sebutir kurma. Apa kata Rasulullah? Apabila seorang hamba bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima sedekahnya dan Allah kembalikan sampai menjadi sebesar sebutir kurma. Pahalanya bisa besar menjadi sebesar apa? Kurma ini kalau bisnis untung banget enggak? Bapak modalnya cuma 10.000, tapi untungnya bisa sampai 10 juta. Kira-kira untung banget gak, Pak? Kayaknya nggak ada. Tapi sedekah bisa. Sedekah bisa. Bapak cuma ngeluarin duit 5.000 perak. Mungkin bagi Bapak 5.000 kecil. Tapi dengan hati yang ikhlas dan usaha yang halal. Masya Allah itu, Pak. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Sudah gitu dosa kita diampuni. Rasulullah SAW sabda yang hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya. As-sadaqah tudfi'ul khafidah kama yudfi'ul makunna. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan apa? Api. Baik, Pak. Sudah kusiriman, Pak. Dimana ya, ya. Makanya Pak, di zaman sekarang apalagi rivalnya ketika perekonomian lagi payah, harusnya kita lebih stay lagi sedekah. Kenapa, Pak? Karena saat ya paling besar pahala sedekah itu saat-saat kita sedang apa? Takut miskin. Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun tafadhal taqah." Yaitu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sedang sehat, sedang pelit, dan takut fakir. Ya, sedang pelit dan takut fakir, lalu kita sedekah, disitulah nih sedekah kita lebih besar. Dan hadis yang lain Rasulullah sabda, dirham sabaqa mi'at alif dirham. Ada 1 dirham orang bersedekah bisa mengalahkan pahala orang yang bersedekah 100.000 dirham. Kata para sahabat, kaifa dalik, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahum malu katsir. Ada orang yang hartanya melimpah banyak. Dia ambil 100.000 dirham, dia sedekah. Walaupun endau dia kena. Ada lagi orang yang hartanya cuma 2 dirham. Dia ambil 1 dirham, dia sedekah. Coba kalau Bapak punya duit di tabungan 10 miliar, contoh ya. Di tabungan Bapak 10 miliar. Sedekah 10 juta merem nggak Pak? Merem. Duit saya masih 9,9. Tapi kalau di tabungan Bapak tinggal 100.000. Mikir nggak Pak mau sedekah Pak? Waduh, disitulah Pak. Perjuangan kita melawan kepikiran itu dahsyat sekali Mbak. Saat kita tetap sedekahkan, Masya Allah, di situ nilainya ya besar di sisi Allah. Ya, karena yang Allah lihat itu Bapak perjuangannya, kualitasnya Pak. Bukan sebatas kualitas agar kau seiman.
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, saudaraku ya, bahkan sedekah saat susah itu bisa menggugurkan dosa besar. Ibnu Mas'ud dan sebuah riwayat athar menceritakan tentang kisah ya, orang yang diampuni dosa zinanya gara-gara 2 botol roti, Pak. Kata Mas'ud dan mereka Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan. Dahulu ada seorang laki-laki yang sudah beribadah kepada Allah 60 tahun. Beribadah kepada Allah 60 tahun. Rupanya ia digoda oleh seorang wanita pelacur. Akhirnya tergoda berzina dia 6 hari. 6 hari dia berzina. Setelah 6 hari sadar dia, taubat dia, dia pergi dia meninggalkan tempat ibadahnya. Jadi akhirnya menemukan sebuah masjid. Dan di situ dia kelaparan sekarang. Ketika dia sedang lapar gitu, tiba-tiba ada yang ngasih apa? Roti. Membuatkan roti. Ketika dia mau makan roti, dia melihat di pojok masjid ada 2 orang kelaparan juga. Dia mikir dia pasti kelaparan kayak aku juga. Dikotongnya 2 roti itu. Dikasih ke Noah. Game yang gak makan. Maka Allah kamu kepada orang ini. Apa kata Allah? Hai malaikat. Timbal amalan dia 60 tahun dengan 6 hari berzina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina. Sekarang timbang amalan dia 6 hari, perbuatan dia 6 hari zina dengan 2 potong roti itu. Ya timbang ternyata lebih berat 2 potong roti. Allah pilih saya. Subhanallah. Dahsyat. Saudaraku seiman, tapi memang berat ya. Karena banyak tentara kita sedekahnya pas punya kelebihan aja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ya, mumpung kita masih punya kelebihan, Pak, kita bisa sedekah menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ya. Di antara hal amal yang bisa menggugurkan dosa kita apa, Pak? Ya. Salat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, di antara salat tersebut, selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Sehingga dari hadis ini cukup ulama berdalil bahwa yang digugurkan oleh dosa besar oleh salat 5 waktu itu dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus taubat. Contoh ya, pembahasan kita memang sedang dosa kecil nih ya Pak. Yang ternyata dosa kecil bisa digugurkan oleh salat 5 waktu, saudara pusing. Ya. Wudu bisa menggugurkan dosa, bisa Pak. Sebagian terlihat muslim. Ya. Idza tawaddu al-abdu, apabila seorang hamba berwudu, fa ghassala wajha, lalu ia cuci wajahnya, tasaffat dunubu, ya, wajhibi atau kama qala, maka jatuhlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya Pak bersama tetesan apa? Air wudu. Apabila dia cuci tangannya, maka akan berguguran pula dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan apa? Air wudunya itu berkaitan masuk. Makanya Pak, kita dianjurkan untuk menjaga wudu. Ya. Kata Rasulullah, la yurhafidhu 'alal wudu ilal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kita, tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Saudaraku seiman, apiman ya wakumullah jami. Apalagi amalan menggugurkan dosa, saudaraku semua. Puasa menggugurkan dosa. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula membaca Al-Quran menggugurkan dosa. Demikian pula perbuatan baik kita kepada orang menggugurkan dosa. Dan banyak lagi saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, amalan-amalan saleh yang bisa
membuatkan dosa, dan saya sendiri pernah menulis buku yang berjudul Amal-amal penggugur dosa. Saya kumpulkan ada 30 amal yang saya sebutkan bahwa itu menggugurkan dosa. Ya. Saudara kasiman warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, ya sebelum kita tutup pembahasan kita ini, yaitu kiat agar kita kuat meninggalkan perbuatan dosa. Alhamdulillah saudara kasiman, yang namanya setan itu tak akan pernah berhenti Pak, Ibu, untuk menjadikan kita suka berbuat apa? Dosa. Ingat. Setan itu maksudnya tidak pernah tidur, tak pernah istirahat. Dan akan terus berusaha bagaimana kita berbuat dosa. Maka dari itu, ya, agar kita tidak berbuat dosa, yang harus kita kuatkan, harus kita lakukan yang pertama, Pak, yaitu wajib belajar menuntut ilmu tentang macam-macam dosa. Apakah itu termasuk dosa atau tidak? Ya, ada buku yang saya bisa rekomendasikan di dunia, Ensiklopedia Larangan Syariah 3 jilid yang ditulis oleh Syekh Salim bin Itahibali. Judulnya Ensiklopedia Larangan Syariah. Penting tuh Pak, Bu, untuk kita miliki, kita baca supaya kita tahu oh ini termasuk yang dilarang. Ya. Sebab kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu itu termasuk dilarang apa enggak. Coba contoh aja Pak, yang di masyarakat kita, kalau lebaran gitu, ya, pemuda-pemudi pada salam-salaman gitu. Nggak tahu kalau itu termasuk dosa, dilarang. Padahal berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram termasuk dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Adyub ana raqsu ahadikum bihadidah." Lebih baik kepala seseorang dipusuk dengan besi itu daripada dia memegang wanita yang bukan mahram. Karena masyarakat kita banyak yang nggak tahu, dianggap biasa. Ya. Saudaraku seiman dan bagaimana ya orang mengkawal jamiah. Yang kedua, agar kita bisa meninggalkan maksiat Pak, yaitu minta kepada Allah kekuatan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, sebuah doa yang Masya Allah. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka fidlal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa antabfirali, wa tatuba alayya, wa tadhaman. Wa iza aradta diqamin kiptan faqbiti ilaika wal maktub. Ya Allah, aku minta kepadamu agar bisa melakukan kebaikan dan agar bisa meninggalkan kemungkaran dan agar bisa mencintai orang miskin. Masya Allah. Dan agar engkau ampuni aku, beri aku taubat dan rahmati aku ya Allah. Dan apabila engkau menginginkan fitnah itu melanda suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Ini itu orang Rasulullah SAW. Ya, minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kemungkaran, supaya diberikan kekuatan kita untuk meninggalkan awal perbuatan yang mungkar. Saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga Pak, agar kita bisa meninggalkan maksiat, harus ada tawasau bil haq, tawasau bis apa? Mungkin insya Allah surat itu sudah hafal ya. Surat apa itu? Wal asri innal insana tapi wasat illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus ada saling berwasiat, saling menasihati, saling mengingatkan. Ya. Yang namanya manusia, ya tempatnya kesalahan, makanya disyariatkan kita untuk tadi tawasau bil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Kalau kita jatuh kepada kesalahan, diingatkan. Kalau masalahnya apa? Satu, kitanya nggak mau diingetin. Ya. Bapak misalnya mau pergi ke masjid, pas adzan masjid itu bangunin istrinya Pak, masjid Pak.
gampang lah seperti rumah aja lah. Tak mau. Istrinya juga muncul dinasihatin sama suami, kamu pakai jilbab dong, tutup aurat, habis panas si mata. Terkadang masalahnya ada pada diri kita. Ternyata kitanya yang nggak mau dikasih apa? Nasihat. Nggak mau dibimbing kepada jalan kebaikan. Saudaraku seiman, rahiman dan rahimakumullah dan luka. Makanya ya disyariatkan tuh tawasul bil haq, tawasul bis sabr. Dalam rumah tangga kita, suami dan istri saling mengingatkan, ya, saling memberikan apa motivasi untuk kebaikan, saudaraku seiman. Nah ini, ya. Kemudian yang terakhir agar kita bisa menjauhi maksiat, saudaraku seiman, apa itu? Yaitu bermujahadah, berjihad melawan diri kita sendiri. Ketahuilah Bapak Ibu, jihad yang tak akan pernah putus dalam hidup kita adalah jihad melawan diri sendiri. Jihad yang tak akan pernah habis sampai kita meninggal. Ya, bahkan ketika sakaratul maut pun juga. Yaitu jihad melawan hawa, nafsu, dan jihad melawan setan. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu bi ta'atillah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Memaksa diri kita untuk menaati Allah. Memaksa diri kita untuk menjauhi maksiat. Jihad itu apa? Iya. Memang berat. Tapi insya Allah keuntungannya besar. Manfaatnya luar biasa. Ya. Dan kitanya harus punya sifat, punya jiwa pejuang. Setidaknya berjuang untuk diri kita, menyelamatkan diri sendiri dari api neraka. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullun nas yabdu fagabi'un nafsahu famu'akiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu sedang pergi untuk menjual dirinya. Apakah dia akan memerdekakan dirinya dari api neraka atau dia akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Kita sedang berpikir nih, sedang berjalan mau ke surga apa ke neraka ini. Pikirkan baik-baik. Kita mau kemana kita akan melangkah, saudaraku. Ya, ke surga. Ternyata jalan surga itu tidak mudah. Harus mengikuti, harus melawan hawa nafsu. Harus mengikuti jalan Allah dan Rasul. Ke neraka, ternyata jalannya enak. Sesuai dengan hawa nafsu. Makanya ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, kamu pergi lihat surga." Datanglah Jibril dan berkata, "Ya Allah, aku yakin hamba-hambamu pasti pengen surga." Lalu Allah pun mengelilingi surga dengan sesuatu yang sulit. Sekarang pergilah di kamu ke surga. Ketika dilihat surga, kata Jibril apa? Ya Allah, aku khawatir tidak ada orang yang bisa masuk surga. Ternyata surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Setelah Allah menciptakan neraka, Allah berfirman, Jibril, lihat kamu neraka. Kata mereka, Jibril, ya Allah, pasti hamba-hamba masih akan lari semua dari neraka. Lalu Allah pun kelilingi neraka dengan apa? Syahwat. Lalu Allah berfirman lagi kepada Jibril, sekarang kamu lihat lagi neraka. Balik Jibril dan berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari neraka. Kenapa? Karena ternyata neraka dikelilingi oleh sesuatu yang mengasyikkan syahwat kita. Enak buat syahwat. Inilah. Maka jadilah kita berjuang untuk diri kita. Kita semua sedang berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad untuk bisa masuk surga tak mudah. Harus ada pengorbanan. Kata Rasulullah, inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu apa? Surga. Ibu-ibu, kalau bapak kalau mau beli yang mahal harus
Banting tulang dulu cari duit. Baru bisa beli yang mahal. Surga lebih mahal dari semua barang yang mahal di dunia. Maka harus ada perjuangan kita. Berjuang untuk bisa masuk surga, Pak. Semoga kita semua termasuk untuk surga, Pak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk terus berjihad melawan diri kita sendiri. Ya, untuk menaati Allah dan menjauhi kemaksiatannya. Sekiranya cukup dulu sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar itu semua dari Allah, dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari siapa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.